Halo, jumpa lagi di channel NSA Facts. Kalian tahu nggak sih, akhir-akhir ini banyak yang menentang pernyataan dari Presiden Prancis, yaitu Emmanuel Macron. Dia berpendapat bahwa kartun Nabi Muhammad sah-sah saja di Prancis, yang mana pernyataan itu membuat bangsa Muslim dunia geram dan memboikot produk Prancis. Setelah kejadian itu, akhirnya dia klarifikasi nih guys tentang pernyataannya. Macron mengatakan bahwa dia hanya menjunjung asas sekularisme yang ada di Prancis, yang mana paham tersebut memang sudah lama dianut oleh bangsa Prancis. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata nggak cuma Macron saja loh yang pernah kesandung masalah penistaan agama ini. Di Indonesia juga pernah ada beberapa orang yang tersangkut kasus penistaan agama. Siapa saja sih mereka? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, ada HB Yasin. Pada tahun 1968, ia ditangkap karena menistakan agama karena telah menerbitkan sebuah cerita pendek berjudul Langit Makin Mendung. Cerita pendek itu ditulis dengan nama pena Ki Panji Kusmin. Dalam kisahnya, cerpen itu menceritakan tentang Nabi Muhammad turun ke bumi, ditemani oleh malaikat Jibril untuk mencari tahu faktor umat Islam yang sedikit masuk surga. Setelah turun ke bumi, mereka menemukan umat Islam di Indonesia sudah mulai melakukan seks bebas, minum alkohol, perang sesama saudara Muslim, dan mulai bertindak melawan hukum Islam. Hal tersebut dinilai karena sudah diracuni oleh ideologi politik zaman Soekarno, yaitu Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Saat itu, HB Yasin, kepala editor majalah sastra. Meski penulis dan penerbit majalah tersebut melayangkan permintaan maaf, Yasin tetap diadili karena penistaan agama. Ia divonis penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Yang kedua ada Lia Eden. Nama Syamsuriati atau Lia Eden menjadi perbincangan pada tahun 2000-an nih guys, karena telah melakukan penistaan agama, menyerukan penghapusan seluruh agama. Saat itu ia mengaku sebagai pemimpin sebuah ajaran bernama Tahta Suci Kerajaan Tuhan. Wah, gawat juga nih. Atas perbuatannya, ia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan pada 2006. Nah, setelah bebas, Lia kembali mengulangi perbuatannya. Ia menyebarkan ratusan brosur berisi penistaan agama, hingga akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Juni 2009 mengganjar Lia dengan hukuman penjara 2,5 tahun. Gawat juga nih, kerajaan Tuhan. Ahmad Musadek. Vonis yang sama seperti Mahfud Muiz Tumarunung juga diterima Musadek alias Abdussalam. Jaksa menuntut Musadek dan Mahfud Muiz hukuman 12 tahun penjara. Majelis hakim menganggap ia terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 15(6)(a) huruf A KUHP 10 pasal 55 ayat 1. Dalam kajian yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia, Gavatar terbukti telah menyampur ajaran 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Waduh, tiga-tiganya nih 3-in-1. Hahaha. Musadek pada 2007 juga telah dianggap sesat lantaran mengaku sebagai Nabi Muhammad lewat ajarannya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Waduh, ada nabi lagi nih setelah Nabi Muhammad. Keren juga nih orang. Otto Rajasa. Karena dianggap melanggar pasal 28 ayat 2, dia harus mendekam di lembaga permasyarakatan Balikpapan selama 2 tahun. Hal itu karena ia dianggap menista agama di akun Facebooknya. Otto mengunggah pernyataan satir dengan mengkritik aksi radikalisme kelompok tertentu saat aksi bela Islam 212 yang mengancam persatuan Indonesia. Meski telah menghapus postingan dan meminta maaf, kasus hukum Otto tetap berjalan. Pledoi
yang dibuatnya ditulis sendiri dengan panjang setebal 10 halaman. Bahkan ia membandingkan kasusnya dengan perkara penodaan agama yang menimpa Ahok, yang saat itu dituntut 1 tahun penjara, sementara dirinya harus terkena tuntutan 3 tahun penjara. Nah, berikut adalah tulisan Otto di Facebook yang mengantarkan dirinya ke dinding penjara. Ibadah haji tak harus lagi ke Mekah, cukup di Jakarta saja. Masjid Istiqlal mewakili Masjidil Haram. Sa'i Safa Marwa disimbolkan dengan aksi berjalan dari istana Presiden ke Masjid Istiqlal. Lempar jumroh bisa diwakili dengan melempar lukisan Ahok, dan mencium Hajar Aswad disimbolkan dengan mencium mobil Habib Rizik Syihab, Imam Besar Front Pembela Islam. Nah, memang pada saat itu lagi panas-panasnya nih guys. Panas-panasnya tentang apa sih? Masih tentang pilpres, masih tentang yang namanya penistaan agama, masih tentang kampanye dengan menggunakan agama. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali orang-orang yang ikut terprovokasi karena kampanye dengan agama tersebut. Nah, kalau ada orang-orang yang membuat postingan dengan berbau agama, akhirnya akan dikenakan pasal penistaan agama.